그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama aku Elina Elvianita. Share lagi aktivitas harian aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak tanpa ART di rumah ya teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman semua hari ini? Aku harap semoga teman-teman dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan dalam lindungan Allah selalu ya. Oke teman-teman, ini aktivitas aku tuh diawali di pagi hari dan ini aku tuh langsung kerja beberes di dapur. Ini aku lagi meniriskan piring-piring yang udah kering ke lemari piring yang ada di sini nih ya, seperti biasa. Oke teman-teman, ini aktivitas aku tuh diawali di pagi hari. Ini tuh sekitar jam 5 pagi nih teman-teman, Masya Allah ya. Jadi di tempat aku tuh subuhnya sekitar jam setengah 5 pagi. Jadi setelah sholat subuh tuh aku langsung kerja buat beberes, karena semalam tuh aku nggak sempat buat beberes ya teman-teman. Jadi ini paginya tuh mau aku gercep buat dikerjain semuanya gitu ya, karena hari ini Kayla juga berangkat ke sekolah, jadi ini tuh aku harus buru-buru nih teman-teman. Nah ini untuk pintu dapurnya udah aku buka, jadi aku sambil beraktivitas tuh sambil menghirup udara segar gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya masih di pagi hari tuh udaranya masuk ke dalam rumah tuh kayaknya sejuk banget gitu ya. Oke lanjut, ini aku mau langsung cuci piring aku. Ini lumayan banyak nih teman-teman. Nah ini berhubung gantungan aku yang ada di atasnya sink ini tuh aku lepas karena aku pasangin lampu-lampu gitu ya. Jadi untuk wajan-wajan yang biasanya setelah aku cuci aku gantung di atas tuh nggak bisa teman-teman. Jadi aku tirisin di dekat peniris piring aja gitu ya. Nah berhubung peniris piringnya tuh nggak cukup buat wajan-wajan, jadi nggak aku taruh di peniris piring tapi di sebelahnya gitu loh. Nah ini lanjut, aku mau masak nasi terlebih dahulu. Terus tadi untuk kerak-keraknya udah aku buang. Untuk isian magicomnya ini juga udah aku cuci. Terus lanjut, ini aku mau bikin nasi dulu. Jadi sekali masak aku tuh cukup pakai 2 cup aja ya teman-teman. Terus seperti biasa ini untuk airnya tuh aku pakai air mentah aja, air dari keran. Terus ini untuk teflon magicomnya juga nggak lupa, sebelum dimasak itu harus dilap-lapin dulu ya teman-teman, karena ini tuh kebetulan baru banget dicuci, jadi harus dilap-lapin biar bawahnya tuh kayak nggak kena gosong gitu. Nah nggak lupa juga untuk dicolokin. Dan lanjut lagi, ini aku mau mencuci piring. Ini tuh lumayan banyak, jadi lumayan pegel juga nih pagi-pagi, udah agak keringetan sedikit karena mencuci piring. Biasanya tuh aku habis sholat subuh tuh agak leyeh-leyeh dulu gitu ya. Tapi ini aku mau langsung satset-satset aja biar cepat selesai. Nah jadi ini tuh ada gelas kecil yang masuk ke dalam gelas gede gitu, tapi nggak bisa dikeluarin teman-teman. Udah aku kasih air, terus udah aku congkel-congkel pakai sendok, ternyata tetap nggak bisa. Jadi ya udah, itu untuk untuk gelasnya aku tinggal dulu. Ini aku mau lanjut selesaiin cuci piring, baru nanti pas aku nemu ada pisau di cucian piring jadi aku congkel-congkel gitu pakai pisau dan alhamdulillah tuh bisa. Ini lumayan banget nih kayak gini. Nah itu akhirnya bisa kelepas juga. Oh ya teman-teman semua, siang hari ini tuh lagi pada ngapain? Apakah udah selesai urusan pekerjaan rumahnya? Gimana nih aktivitasnya teman-teman semua? Semoga lancar-lancar selalu ya. Dan aku tuh nggak pernah lupa untuk ngingetin teman-teman tuh supaya sehat gitu ya, supaya menjaga kesehatan. Jangan lupa banyak minum air putih. Pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga, meskipun pekerjaannya kayak gitu lagi, tapi kita tuh harus tetap sehat ya. Ayo yang belum salat sunnah duha, ayo salat sunnah duha dulu ya sebelum sholat duhur. Oke lanjut aja ke videonya di sini. Nah ini tuh part yang paling aku seneng setelah mencuci adalah membilas ya teman-teman. Ini untuk piring-piringnya tuh nggak terlalu banyak. Seringnya tuh di rumah aku yang banyak tuh adalah gelas-gelas yang kotor teman-teman. Jadi
kalau misalnya habis minum malah lupa ambil gelas yang baru, terjadilah menumpuk gitu ya, gelas yang menumpuk kayak gitu. Jadi rasanya tuh banyak banget, padahal di rumah aku tuh kan cuma berempat, tapi gelasnya tuh bisa sampai 2 kali lipatnya. Oke, lanjut lagi. Ini tuh tadi ada ketumpahan minyak, jadi ini mau aku lap-lapin sebelum nanti aku masak. Soalnya kalau misalnya masak terus lihat kompornya kotor, kayak risih aja gitu ya. Meskipun nanti tuh kotor lagi, tapi alangkah baiknya tuh dibersihkan dulu ya teman-teman. Dan seperti biasa yang gampang aja, ini karena minyaknya tuh banyak, aku lap-lapinya tuh pakai Mr. Muscle sama tisu dulu, baru ini aku lap-lapin pakai kain. Tapi untuk membersihkan kompor sebelum masak sih aku jarang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi gugup atau lagi kepengen cepat selesai gitu, walaupun kompornya kayak berminyak gitu, ya udahlah aku pakai dulu, terus nanti setelah masak baru aku bersihkan. Tapi nggak tahu kenapa hari ini aku tuh ngerasa risih banget, terus tadi tuh ada ketumpahan minyak, jadi ya udahlah aku lap-lapin sekalian, padahal nanti mau aku pakai juga buat masak teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih, apakah sama kayak aku bersih-bersih kompornya tuh seringnya setelah masak atau sebelum masak? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Setelah kompornya udah aku lap-lapin bersih, ini lanjut aku mau beberes di area sini yang seperti biasa ya teman-teman, selalu berantakan. Itu tadi aku juga udah gulung roll kabel karena semalam tuh abinya kerja di sini. Jadi itu mau aku kembalikan lagi ke kamar suami aku. Nah, ini untuk toples-toples tuh aku kayak nggak ada tempat gitu ya teman-teman, karena ruang tamu aku kan juga nggak ada meja tamu gitu ya. Jadi ini untuk toples-toplesnya tuh aku taruh situ, jadi kelihatannya tuh penuh banget ya untuk meja barnya. Oke, alhamdulillah udah selesai aku bersih-bersih dapurnya. Lanjut, ini tuh udah siang banget teman-teman. Jadi ini aku mau ngeluarin motorku terlebih dahulu dari ruang tamu. Jadi ini tuh udah sekitar jam 6 lebihan gitu teman-teman. Ini baru aku keluarin dulu motornya ya. Terus ini mau aku panasin juga untuk motornya, karena nanti aku tuh kepengen ke pasar, karena di kulkas aku tuh udah bener-bener kosong. Jadi sebelum nanti aku nganter Mbak Kayla ke PAUD, nanti aku mau sempetin sebentar ke pasar. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu di tempat rak sepatu atau rak sendal tuh ada pepaya 3 buah. Jadi aku tuh nggak tahu siapa yang naruh di situ gitu ya. Masya Allah, ini tuh adalah kali kedua ada orang yang ngasih pepaya di teras aku teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini belum aku belum aku masukin ke dalam rumah, karena sebenarnya tuh aku dikasihnya tuh kemarin. Tapi kalau orang ngasih tuh ngomong gitu ya, tapi ini tuh enggak, kayak ditaruh aja di teras gitu loh. Dan ini tuh udah yang kedua kalinya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku mau sapu-sapu dulu sebelum nanti aku ngepel. Ya beginilah ya teman-teman, resikonya kalau rumah tuh di pinggir jalan, pasti debunya tuh banyak banget yang masuk ke dalam rumah. Terus ditambah lagi untuk motor aku tuh masih diparkir di ruang tamu, jadi tambah double-double untuk kotornya ya. Tapi yang aku videokan tuh nanti cuma di area depan ya. Untuk beberes di belakang tuh aku nanti pulang sekolah, tapi nggak aku videoin. Jadi habis ini aku tuh mau lanjut masak, karena ini tuh aku rasanya udah kayak dikejar-kejar waktu gitu loh teman-teman. Tapi untungnya untuk sekolahnya Kayla itu masuknya jam 8 pagi ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak masih bisa menghandle waktu gitulah ya ceritanya. Nggak tahu nanti kalau misalnya udah masuk SD ya jam 7 pagi, berarti aku tuh harus bangun dan beraktivitas sebelum subuh kayaknya ya. Masya Allah. Oke, yang lanjut lagi setelah aku ngepel. Ini untuk rumah masih berantakan sebenarnya teman-teman, tapi aku prioritaskan untuk menjemur baju dulu ya, karena ini tuh udah siang banget. Dan untungnya jemuran aku hari ini tuh nggak terlalu banyak teman-teman, jadi nggak begitu lama untuk menjemur bajunya. Nah, menjemur baju di belakang rumah kayak gini aku tuh juga paling bikin fresh gitu ya teman-teman, kayak ngelihat yang hijau-hijau gitu ya. Masya Allah. Tapi aku juga berangan-angan nanti tuh pengen di tembok keliling untuk belakang rumah aku, karena ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk temboknya tuh bukan tembok, untuk sekat pinggirnya tuh masih pakai
seng-seng kayak gitu ya, sama kayu-kayu yang dibikin sama bapak aku. Insya Allah nanti kalau misalnya ada rezeki lebih, aku pengen tembok belakang rumah sama depan rumah, jadi aku bisa parkir motornya tuh nggak di ruang tamu lagi. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, jadi waktu itu tuh ada yang komen, kenapa sih motornya diparkirnya tuh di depan nggak di belakang aja. Jadi untuk tanahnya aku ini aku fullin buat bangun rumah gitu ya teman-teman. Jadi untuk akses ke untuk akses ke belakang rumah ya lewat rumah gitu ya, nggak bisa lewat samping kanan kiri, karena kanan kiri tuh sawah punyanya orang gitu ya teman-teman. Jadi untuk tanah aku ini cuma 8 meter, jadi dipasin gitu untuk bangun rumah. Oke, alhamdulillah. Jadi setelah tadi aku jemur baju, aku udah mandiin anak-anak, terus ini aku juga udah mandi, aku udah ganti kostum ya. Lanjut, ini aku mau masak sebentar, masak yang simple aja. Ini aku mau bikin orek tempe sama ayam kecap yang simple, yang gampang, yang cepet gitu ya teman-teman. Ini nggak perlu aku jelasin yang gimana-gimana banget, karena ini tuh bukan tutorial memasak ya teman-teman. Teman-teman tuh udah lebih jago masaknya dari aku, jadi ya kayak gini aja ya teman-teman, aktivitas ibu rumah tangga yang simple, masak sederhana gitu ya. Oke, ini untuk voice overnya aku akhiri aja ya teman-teman. Jujur aku tuh udah bingung banget mau ngomong apa lagi, mau bahas apa gitu ya. Jadi aku mau ngucapin banyak terima kasih aja kepada teman-teman yang sudah bersedia nonton video aku ini dari awal sampai akhir. Aku harap semoga video aku ini bermanfaat walaupun sedikit, ambil baiknya dan buang buruknya. Jangan lupa like kalau kamu suka, dan jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum. Dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.